Oke. Assalamualaikum Sana, saya Feby dan saat ini kita berjumpa lagi Sana di Bapak Dek Sore. Dan saat ini saya sedang bersama dengan redaktur Koran Padang Express, Bang Adetio Purtama. Atau biasanya dipanggil dengan Bang Ade. Yep. Ya Bang ya. Ada sehat Bang? Alhamdulillah. Bang, abang tekan lagi Bang yang warna kuningnya Bang, nggak hidup warna merahnya Bang. Udah. Oke. Jadi saat ini Sana kita sudah bersama dengan Bang Ade dan saat ini pun kita akan membahas sesuatu yang viral kemarin ini. Ya Bang ya. Jadi per akhir tahun 2025 kemarin itu Pemko Padang dia membangun dan merenovasi 2 taman kota ya Bang Ade ya, yaitu Taman Rimbo Kaluang di Kecamatan Padang Barat, satu lagi di Taman Aliran Kenangan di Kecamatan Padang Selatan. Itu Rimbo Kaluang yang dekat Masjid Raya. Kalau Taman Aliran Kenangan itu di mana tadi Bang Ade? Di Jalan Sultan Syahrir, di Padang Selatan, tepatnya di dekat Matoai ya. Di Matoai ya sana. Jadi kedua taman ini langsung mencuri perhatian masyarakat nih sana, rame di sana setiap sore hingga akhir pekan itu taman itu dipenuhi dengan keluarga, anak-anak hingga anak muda yang menjadikan ruang santai itu ya ruang santai barulah di tengah kota. Tapi setelah rame-rame itu muncul ya Bang ya, kayak misalnya persoalan parkir liar, pungutan liar, dan keterbatasan tempat sampah. Jadi bagaimana media memandangnya dan apa yang harus dilakukan agar taman tetap nyaman, tertib. Jadi kita akan membahas itu saat ini ya Bang Ade ya. Jadi kita mulai nih dari pertanyaan yang pertama. Menurut Bang Ade, bagaimana penilaian Bang Ade terhadap pembangunan dan renovasi 2 taman kota tersebut oleh Pemko Padang, Bang? Kalau untuk pembangunan dan renovasi taman, kita bahas dulu mengenai yang tema kita hari ini kan, taman itu kan salah satu untuk memperindah tata letak sebuah kota gitu. Benar. Kan. Nah, akhir tahun lalu sampai awal Januari kemarin itu tuh Pemko Padang baru saja membangun sama merenovasi 2 taman kota gitu. Yang pertama itu Taman Kota Rimbo Kaluang yang berada di Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, atau tepatnya di Jalan Raden Saleh, atau dekat dari Masjid Raya Sumbar lah gitu kan. Terus yang kedua itu Taman Aliran Kenangan. Itu awalnya tuh cuman trotoar biasa di samping sungai, akhirnya disulap sedemikian rupa menjadi sebuah taman di Jalan Sultan Syahrir. Jadi kalau bagi sanak-sanak Pade yang mau ke Painan lewat dari Jalan Sultan Syahrir Matoai itu akan ketemu dengan Taman Aliran Kenangan. Sebenarnya sih kalau Pemko Padang itu untuk pembangunan atau renovasi taman kota itu sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu ya. Kalau kita bisa ingat itu, kalau bicara soal taman, Kota Padang sendiri sudah ada sebenarnya beberapa taman kota yang mungkin sudah sangat familiar bagi masyarakat. Pertama itu, siapa yang nggak tahu tentang ruang terbuka hijau Imam Bonjol gitu kan? Itu mungkin menjadi taman paling besar di Kota Padang lah. Fungsinya banyak digunakan untuk bersantai keluarga, aktivitas lain, bahkan ada lapangan bola di sana gitu kan. Yang dekat Jalan M. Yamin sama Bagindo Ajiscan gitu. Terus yang kedua kita tahu ada taman apa lagi ya? Taman kalau kita sana-sana Pade tahu Jalan Tan Malaka, itu jalan tembus ke RSUP M. Jamil gitu kan. Itu ada Taman Tan Malaka namanya. Itu berada di kawasan komplek dekat namanya. Itu berada di kawasan komplek dekat kantor Satpol PP. Itu juga di Taman Kota Nanggalo di Siteba juga ada Taman Nanggalo kan di tepi sungai Siteba itu. Itu pun banyak fasilitas umum yang sudah ada penunjang di dalam taman tersebut. Terus kalau kita beralih ke Jalan Bebas, itu tepatnya di kantor Balai Kota Padang juga ada lapangan Apeksi. Ya walaupun itu lapangan, tapi bisa disulap oleh Pemko Padang menjadi sebuah taman rekreasi, kumpul keluarga, bahkan sebagian masyarakat sering melakukan aktivitas olahraga di sana. Event-event yang menyangkut orang banyak juga banyak digelar di Taman Apeksi di Balai Kota Padang tersebut. Jadi di Balai Kota Padang tersebut. Jadi sebenarnya membangun taman kota atau merenovasi taman kota itu bagi kita sebagai media untuk masyarakat pada umumnya kan taman kota itu mempunyai fungsi sendiri untuk sebuah tata letak perkotaan gitu.
Itu berdasarkan beberapa tulisan. Itu pertama ada fungsi ekologis dan lingkungan. Jadi fungsi ekologis dan lingkungan. Jadi makin banyaknya taman kota makin hijau gitu kan. Semakin di antara kebisingan kota, asap debu atau polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor atau pabrik-pabrik atau gedung-gedung tinggi lah. Nah, taman kota itu menjadi sebuah oase bagi sebuah perkotaan gitu. Iya. Jadi bagaimana bisa kumpul keluarga di sana, menghabiskan waktu di antara kebisingan kota gitu kan. Terus yang penting itu adalah fungsi dari rekreasi dan edukasi sama estetika. Jadi taman kota tidak hanya sebagai penghias sebuah kota. Sebagai ruang terbuka hijau bagi sebuah kota, tapi juga tempat kumpul atau rekreasi bagi masyarakat. Jadi bagi masyarakat yang misalnya lagi cuaca panas atau kemarau, yang ingin bersantai sejenak di aktivitas dari perkotaan, kita bisa beristirahat di taman kota tersebut. Itu sih langkah yang dilakukan oleh Pemko Padang untuk membangun beberapa taman, merenovasi beberapa taman ya, khususnya lah yang lagi viral saat ini kan Taman Boka Luang, itu taman aliran kenangan, itu sangat bagus sih, dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat gitu. Juga salah satunya Taman Melati, Taman Melati ya, Iya kan? itu kan ya, Taman Melati yang di dekat Museum Aditya Warman Iya. itu salah satu juga. Benar kata Bang Ade. Jadi semua taman yang bukan ini, mungkin karena ini baru diresmikan Iya. makanya rame ya Bang Rame ya. Tapi sebelumnya taman ini sudah banyak juga, di Steba juga ada, di Taman Nanggalo, di Taman Imam Bonjol yang Nah. sebelumnya. Tapi kalau Imam Bonjol itu kalau diperbaharui, dibersihkan atau diparancak lah pasti lebih bagus. Loh, pastinya kan dia sudah bangunan tanahnya luas, pohonnya juga rindang kan. Tanahnya luas, pohonnya juga rindang kan. Iya, benar. Pastinya di sana juga banyak pusat-pusat keramaian kayak Pasaraya atau kayak kantor Polresta Padang, Bagindo Ajisan Center. Iya, benar-benar. Jadi kalau dipercantik atau ditata atau di banyak pastinya bakal rame gitu sih. Benar itu sana. Jadi itu tuh jadi perhatian lah untuk kedepannya nak Bang. Jadi kita lanjut nih Bang, kalau menurut dari kan kita juga media lah, dari sudut pandang media nih Bang, apa makna makna hadirnya taman kota tuh Bang bagi wajah sebuah kota Bang? Ya, seperti dibahas tadi kan, ruang mempercantik estetika di sebuah perkotaan lah. Kan kita kalau sebuah kota hanya bangunan, hanya jalan-jalan dan diperbanyak gitu kan, itu pastinya tidak ada ruang untuk bagi masyarakat hidup tersebut. Terus satu lagi, bagi kota besar di Indonesia kita ambil ya, seperti Jakarta, Bandung atau Jogja, itu mereka sudah sangat gencar membangun taman-taman kota di kota mereka gitu kan. Nah, apalagi kalau melihat secara geografis kota Padang yang bisa dibilang panas lah gitu kan, dengan hadirnya sebuah kota di beberapa sudut pastinya akan menjadi sebuah oase lah kan bagi masyarakat itu sendiri. Di antara kebisingan, polusi udara, ternyata ada loh taman kota yang berdiri atau dibangun di pusat keramaian gitu kan. Itu sih pentingnya sebuah taman kota bagi sebuah perkotaan gitu. Benar. Kalau apa Bang, kalau antusias masyarakat ini menjadi keberhasilan kebijakan ruang publik nah Bang? Iya, keberhasilannya bagi Pemko Padang membangun. Iya kan, publik nah Bang? Iya, keberhasilannya bagi Pemko Padang membangun. Iya kan? Tentunya kalau lihat antusias dari masyarakat di awal bulan jadi sebuah taman kota ya, kita coba ya kepada Pemko Padang, bisa kita bilang berhasil sih dari segi membangunnya gitu kan, dari segi menjadi taman kota sendiri gitu kan, karena bisa dimanfaatkan oleh banyak masyarakat gitu kan. Umur bisa datang ke taman tersebut untuk waktu. Berhasilnya Kota Padang membangun taman ya bisa dikatakan berhasil, terlepas nanti dari beberapa masalah yang akan ditimbulkan dari pembangunan itu sendiri gitu. Berarti itu seberapa penting kalau menurut Bang Ade? Kalau seberapa penting keberadaan taman kota itu gimana? Coba jelaskan Bang. Kalau menurut saya pribadi sih sangat penting ya. Ya seperti bilang tadi kan. Ya seperti bilang tadi kan. Kota juga ada, apalagi taman kota itu punya banyak pohon-pohon dan rindang. Karena kan secara alam, nanti koreksi kalau kesalah saya di kolom komentar ya.
pohon-pohon itu kan juga berfungsi sebagai menyaring-nyaring pohon itu kan juga berfungsi sebagai menyaring-nyaring debu atau polusi udara dari sebuah perkotaan ya. Jadi hadirnya sebuah taman hijau di pusat perkotaan ya tentunya akan mengurangi dampak polusi itu pada masyarakat itu sendiri. Itu dari segi kesehatan sih kalau menurut saya. Dan pentingnya dalam sebuah tata letak perkotaan ya taman kota sendiri menjadi sebuah tempat umum lah bagi masyarakat untuk berkumpul gitu kan. Di antara banyaknya kantor-kantor atau gedung-gedung perkantoran yang ada di sebuah perkotaan gitu. Jadi menurut saya sangat penting ya. Minimal kalau di sebuah kota yang seluas kota Padang ini dengan jumlah yang sudah ada lebih baik kalau ada anggaran lagi ditambah gitu di beberapa kecamatan yang tidak ada gitu. Iya benar. Itu juga salah satu solusi sih kalau misalkan istilahnya masih sedikit lah nak Bang. Kalau menurut saya ya masih sedikit lah taman kota untuk misalkan yang cuman ada beberapa walaupun lumayan banyak tapi beberapa lah menurut Ibu ya kan Bang. Karena kan taman kota itu sendiri kan bisa juga bagaimana sih cara dengan carut marutnya kehidupan ekonomi politik yang ada di Sumatera Barat Padang saat ini lah kan di tengah bencana juga. Bagaimana sih Pemko Padang untuk menyenangkan atau memberikan hiburan kepada masyarakat itu simpel saja. Padang untuk menyenangkan atau memberikan hiburan kepada masyarakat itu simpel saja. Kita bangun sebuah taman kota yang dengan berada taman kota saja sudah bahagia gitu kan. Jadi bisa jadi untuk membahagiakan masyarakat ya dengan simpel seperti itu gitu kan. Iya. Apalagi kalau nggak salah di Kota Tangan dulu Ibu belum lihat kan taman kota? Sih belum sih, tapi kalau ada mention aja di Google. Iya, benar sana. Sejauh ini belum ada. Menurut Bang Ade nih Bang, selain fungsi utama yang tadi Abang sebutkan tadi Bang, apa taman kota itu tuh apa cukup untuk rekreasi atau juga ruang edukasi dan sosial menurut Bang Ade gimana? Seharusnya sebuah taman kota ya, karena kan taman kota itu kan juga memiliki space atau lahan yang luas ya. Bahkan bisa dimanfaatkan untuk banyak aktivitas di sana. Tidak hanya sebuah taman, tapi juga bisa menjadi ruang rekreasi, ruang edukasi, ruang pembelajaran di taman tersebut. Kita ambil contoh lah yang simpel saja saya lihat beberapa dan pernah diberitakan di Padang Express itu Taman Nanggalo yang ada di Siteba itu kan. Taman Nanggalo itu kan kalau kita bagi sanak pade di Siteba itu kan. Taman Nanggalo itu kan kalau kita bagi sanak pade itu kan cuma gitu kan. Berada di aliran sungai Siteba itu kan kecil, tapi Nanggalo banyak aktivitas yang ada di sana gitu kan. Ada beberapa komunitas yang membuat aktivitas atau melakukan aktivitas positif di sana. Contohnya kayak apa yang kemarin tuh Siteba berpuisi gitu kan, menggelar beberapa jenis buku kemarin tuh Siteba berpuisi gitu kan, menggelar beberapa jenis buku genre buku yang di taman baca sehingga jenis buku genre buku yang di taman baca sehingga masyarakat atau pengunjung taman Nanggalo bisa membaca buku gratis gitu kan. Berarti kan taman tidak hanya untuk menjaga lingkungan alam tapi juga memberikan sebuah rekreasi edukasi kepada aktivitas yang bisa dilakukan di sana gitu kan. Jadi kalau tamannya itu luas dan memiliki lahan untuk bisa dipergunakan untuk aktivitas yang bersifat skalanya besar. Gitu. Benar. Juga salah satunya manfaatnya kayak contoh Bang Ade tadi bilang di Siteba itu juga menggerakkan pergerakan ekonomi juga kan Bang, soalnya di sana banyak orang jualan ya kan. Karena istilahnya ada gula ada semut kan, di mana ada keramaian pasti ada kan. Karena istilahnya ada gula ada semut kan, di mana ada keramaian pasti ada perputaran ekonomi pasti ada di sana. Iya. Karena di sana juga banyak jualan itu juga salah satu manfaatnya dari warga untuk warga sekitar. Lalu muncul nih Bang persoalan parkir liar, pungutan liar, terus keterbatasan fasilitas. Menurut Bang Ade itu gimana? Ya, kalau bicara soal parkir liar dan permasalahan yang terjadi setelah pembangunan taman kota dan ramai gitu kan, pasti sesuatu yang paling banyak sesuatu yang menciptakan keramaian pasti ada beberapa masalah nantinya yang akan terjadi gitu kan. Contoh saja terjadi gitu kan. Contoh saja kemarin di Rimbo Kaluang di Taman Rimbo dan setelah diresmikan kemarin. Pertama itu soal parkir liar. Ada oknum masyarakat yang mematok harga parkir di Taman Rimbo Kaluang kan, padahal di taman itu ada satu pengumuman bahwasanya bebas parkir, oknum masyarakat tersebut tetap mengambil biaya parkir gitu kan. Kemarin sudah dituntaskan oleh instansi terkait itu Dinas Perhubungan Satpol PP Kota Padang bahwasanya tidak ada liar di sana atau liar. Dan kemarin juga ada Taman Aliran Kan itu beritanya
yang mulai membangun lapaknya di dekat taman aliran. Kan kalau ada lapak-lapak yang kurang teratur, berarti kan mengurangi kecantikan dari taman itu sendiri. Kita bukan bermaksud untuk melarang orang berjualan gitu kan. Karena pasti keramaian pasti perputaran ekonomi ada di sana gitu kan. Tapi apa salahnya kalau bagi pedagang atau masyarakat sekitar kalau ingin berjualan di sana itu tertib gitu kan. Memang misalkan kalau memang taman tersebut tidak boleh untuk jualan ya tidak boleh berjualan, atau misalnya di taman tersebut tidak boleh berjualan atau misalnya di taman tersebut tidak boleh berjualan oleh pemerintah gitu kan. Minimal ada jarak beberapa meter di taman tersebut, baru ada space yang lebih luas kita berjualan. Intinya sih kita maupun pemerintah itu mungkin tidak melarang orang untuk berjualan gitu kan, karena itu kan juga masalah perut orang untuk kehidupannya. Tapi dengan adanya taman yang sudah dipercantik, dengan ada taman yang sudah dilengkapi dengan fasilitas umum, kalau dia nantinya terlihat kurang estetik dengan ada beberapa lapak itu kan kita juga sayangkan gitu ya. Nah itu tuh pun tugas pemerintah sih, masyarakat sama pemerintah sih bikin rumah. Pastinya dengan adanya taman, dengan banyaknya orang dan fasilitas lengkap yang ada di taman tersebut pasti akan banyak orang yang ramai. Dengan banyaknya orang dan fasilitas lengkap yang ada di taman tersebut pasti akan banyak orang yang ramai. Nah, pemerintah atau aturan sendiri untuk dengan banyaknya orang dan fasilitas lengkap yang ada di taman tersebut pasti akan banyak orang yang ramai. Nah, pemerintah atau aturan sendiri untuk di sini atau di sini tempat orang yang boleh berjualan, orang yang ke taman pengunjung, dagang, pengunjung merasa nyaman, bukan tidak di sini atau di sini tempat orang yang boleh berjualan, orang yang ke taman pengunjung, dagang, pengunjung merasa nyaman, bukan tidak Menurut Bang Ade, itu perlu pemerintah atau instansi terkait atau mengasih satpol pp di setiap menurut Bang Ade ya, kan kalau untuk tempat yang banyak didatangi orang itu pasti akan terjadi ketidakadilan walaupun sengaja gitu. Pastinya sebagai fungsi dari pemerintah untuk mengatur kebijakan ya seharusnya sih di tempat-tempat keramaian taman tersebut ditempatkan sebuah persoalan baik itu nanti mau ambilnya dari instansi mana, ditempatkan di beberapa titik di pusat tersebut, Rimbuka Luang contohnya ambil, dan ditempatkan ada 5-6 hubung dari mereka itu juga mengawasi semua aktivitas yang ada di taman tersebut. Sehingga nantinya kalau ada terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, dilakukan oleh pengunjung, masyarakat sekitar atau yang berartinya kalau ada represif atau yang mengganggu kemaslahatan orang banyak gitu. Iya, benar-benar. Betul sekali sih. Kalau menurut Bang Ade lagi nih, kalau yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan taman kota itu siapa Bang? Menurut Bang, dinas kah, kelurahan atau pihak-pihak khusus itu Bang? Sebenarnya kalau untuk tugas atau fungsi untuk menjaga sebuah fasilitas taman kota itu sendiri, kita tidak boleh mengklaim bahwasanya ini tugas satu pihak loh gitu kan. Iya benar. Karena memang pemerintah juga ada loh tugasnya untuk menjaga tersebut, tapi tidak boleh kita bebankan semuanya kepada pemerintah gitu kan. Kita sebagai masyarakat, mulai dari kita masyarakat sendiri sadar dulu dengan diri sendiri gitu kan. Kalau kita berada di sebuah taman kota, ya kita tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar. Contohnya kayak merusak fasilitas umum, misalnya kayak misalnya ada permainan anak-anak atau dinding lah di sana kita coret, vandalisme itu kan nggak boleh gitu kan. Sebenarnya banyak peran serta berbagai pihak untuk menjaga sebuah taman kota. Jadi kita tidak boleh menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah gitu kan. Dia ada peran pemerintah dalam membuat kebijakan dengan membuat aturan, terus menempatkan untuk dari lurah termasuk pemerintah juga kan. Benar. Nah,
nanti peran dari masyarakat atau pengunjung juga yang harus aware atau sadar diri benar. dengan perilakunya, tidak boleh merugikan banyak orang atau diri sendiri ketika berada di pusat-pusat keramaian gitu. Iya, berarti intinya, halo kakak, berarti intinya itu yang lebih dominan yang bertanggung jawab sebenarnya itu masyarakat lah, nah bang, Iya. karena masyarakat yang banyak menggunakan fasilitas taman kota, Iya. iya kan bang? Ya. Kalau pemerintah bikin ada sebuah taman, misalnya contoh Taman Rimbo Kaluang tidak boleh berpacaran, dan masyarakatnya itu menuruti tidak boleh berpacaran, kan nggak ada pelanggaran dari kita. Iya, benar. Jadi kerjasama semua pihak lagi. Iya, berarti selain instansi dan itu juga harus dari kesadaran masyarakat itu sendiri, ya bang Ade ya. Kita bacakan komen sedikit dulu ya bang ya, kayak nggak sedikit banyak nih kayaknya, karena ada tadi cerita-ceritanya nih. Yang pertama itu komentar dari @Budi Sihombing, redaktur keren ini. Oke, terima kasih Bang Terima Uco. kasih Bang Uco. Bang Uco ya, Budi Sihombing. Budi Sihombing. Lalu dari @Hayolo, saya sering @Hayolo, saya sering baca-baca tulisan Pak Ade Tio ini. Soleh Selihunnya Sumbar ini memang. Terima kasih. Terima kasih Hayolo. Lalu dari @Aat Padang Enstores Maju, terima kasih Bang Aat, Padang Enstores Maju. Lalu dari @Hijrah Adi Sukrial, ini mantan Padang Enstores dulu, iya bang, sekarang udah jadi wali nagari. Iya benar. Sore Kak Feby dan Ade Tio, sore Bang Ad. Lalu dari @Ganda Cipta, kebahagiaan minimal itu ketika kebutuhan dasar terpenuhi, taman rancak tapi Parui 8 nggak bisa bahagia. Pastinya lah kan, tidak semua bisa ditutupi. Kalau Parui 8 tuh sebagus apapun taman tidak bisa ditutupi gitu. Nggak bisa bahagia. Berarti di taman kota tuh harusnya ada makanan, jual makanan ya bang? Banyak pedagang makanan. Iya, nggak bisa Parui 8 nggak bisa bahagia. Berarti harus ada itu salah satu apa nama itu ya bang? Kebahagiaan itu kita terisi Bang Anda. Lalu dari Bang Hijrah di Sukria lagi, Taman Ranca, Parui Kanyang, kalau ndak ada toilet payah juga mah. That's right, betul juga. Karena berarti kan beberapa fasilitas umum yang taman itu juga harus dilengkapi dengan beberapa fasilitas kan. Iya benar. Ya, betul juga Bang Hijrah. Nanti mudah-mudahan pemerintah dengar ya, di Taman Rimbo Kaluang tuh ada dibikin WC umum gitu. Iya, tapi benar juga sih Bang, beberapa taman kecuali ya Taman Melati sama Taman Imam Bonjol itu emang ada toilet. Tapi kalau taman kecil-kecil, maaf bukan kecil, maksudnya taman di tengah kota kayak gitu, iya, kayak gitu jarang ada toilet. Jadi kepikiran juga orang main di sana. Mungkin kebanyakan ini sih kalau di taman-taman kayak Taman Rimbo Kaluang, Taman Nanggalo tuh mungkin sifat orang datang ke sana tuh sementara gitu, iya, hanya dengan waktu yang lebih kurang dari 1 jam. Tapi mungkin kalau sifatnya urgent untuk buang air besar atau buang kecil mungkin kurang gitu. Tapi lebih baiknya kalau sebuah fasilitas lengkap, malah lebih bagus kan. Itu mah bisa jadi pertimbangan ya bang ya. Nilai plus juga bagi pemerintah. Iya benar. Karena malahan tambah rame mungkin, tapi takutnya nanti kan masyarakat kita ada yang usil-usil, nanti toiletnya ada yang kayak gini, ya itulah. Intinya kesadaran kita bersama lah. Benar. Lalu dari Ganda Cipta lagi, Taman Ranca, Kepiang warga Naado, Pari Isianan Kakanyang Pak Wali. Oh ini untuk Bang apa tadi Bang Hijrah. Nanti Bang Hijrah sama Bang Anari japri aja di WA. Oh di komen sama Hijrah lagi Bang, tanam ubi dan sayur di Taman Tubang lakukan optimalisasi lahan. Oh iya benar. Lalu dari Arashi, mantap adek prioritas. Adek amazing. Kak, adeknya aja hostnya enggak nih Kak. Halo Kak Arashi, Kakak. Terima kasih Bang, terima kasih. Iya, terima kasih. Baby Velin, narsumnya mantap katanya. Lalu dari Arashi lagi, Pade maju, aduh banyak nih. Lalu dari Ganda Cipta, kan lagi pernah tinggal di Perumnas tak apa? Ya tadi lah, lanjut aja lah Japri nanti Bang Ganda sama Bang apanya. Lalu dari M Nazir Fahmi, cair deh. Cair kan? Cair ya, alhamdulillah. Apa yang cair nih, Bapak? Banyak yang cair nih. Belum ada yang kasih gift kayak tadi lagi Bang. Ya, minta lagi lah. Kita lanjut ya Bang Ade ya.
kalau menurut Bang Ade, seharusnya sistem parkir liar itu udah tadi. Apakah perlu dibentuk Bang semacam pengelola atau komunitas khusus untuk taman kota itu Bang? Untuk pengelola sih sebenarnya nggak usah sih untuk sebuah taman sebuah karena kan itu kan taman kota tuh kalau dibuat ya terserah masyarakat nanti mau bikin komunitas itu kan terserah kita balikin ke masyarakat. Tapi untuk pengelolaan sih kan itu kan sifatnya fasilitas umum atau publik. Jadi kan yang membuat kan pemerintah pastinya harus bertanggung jawab dengan apa yang telah dia bikin gitu kan. Iya. Nah juga dituntut juga kesadaran masyarakat. Nah soal parkir tadi yang mungkin yang perlu dipikirkan menurut usul saya pribadi, contohnya di Taman Rimbo Kaluang itu kan beberapa jalan utama kan ada di sana gitu kan. Apalagi kalau kita beloknya dari arah Khatib Sunan Said belok ke taman itu kan melewati Taman Raden Saleh itu kan beberapa kendaraan parkir di tepi jalan gitu. Dan itu sedikit banyaknya mengganggu aktivitas lalu lintas di sana gitu kan. Kalau bisa saran sih, ada pemerintah Kota Padang bekerjasama dengan beberapa instansi yang ada di sekitar taman tersebut kan. Di taman Rimbo Kaluang itu ada beberapa kantor instansi pemerintah. Contoh kayak Bapenda Sumbar, ada Dinas Kehutanan Sumbar, atau beberapa lah nantinya beberapa kantor bisa dijadikan kantong parkir kalau misalnya bisa gitu kan. Karena kan kalau tempat parkirnya tertata di sini taman. Terus masyarakat jalan nggak terganggu, taman pun tidak menjadi kurang estetika karena banyak kendaraan. Jadi masyarakat misalnya ada kantong parkir, masyarakat cukup memarkirkan kendaraan di suatu tempat, mereka jalan ke taman tersebut. Berarti kan kalau dari segi tata letak kota kan jadi indah dirinya, tidak ada terdistriksi dari kendaraan-kendaraan tersebut. Kalau bisa nantinya gitu. Ya itu juga salah satu solusi ya Bang ya. Tapi biasanya karena Bapenda Sumbar itu kan agak jauh dari, bukan jauh sih, dari seberang Rimbo Kaluang ya kan Bang. Itu mungkin karena masyarakatnya nggak mau jalan jauh kayaknya ya Bang, maka diparkir tepi jalan seperti itu kan. Ya bisa, jadi mungkin nanti tidak hanya Bapenda sih, beberapa instansi sana gitu. Atau mungkin dicarikan tempat yang pas untuk kendaraan. Jadi kan kalau teratur di sini parkir kendaraan, di sini taman, jadi kan masyarakat kan lebih rapi juga kelihatannya gitu kan. ya Bang. Itu saran sih. Benar-benar itu juga masukan, nggak apa-apa. Karena bekerja sama dengan instansi juga bagus sih juga itu sana. Jadi misalkan mengganggu aktivitas instansi tersebut. Iya benar. Takutnya nanti pas hari-hari kerja ya kan Bang. Ya bisa nanti diatur lah. Iya benar, pas hari kerja takutnya seperti itu. Soalnya tapi nggak Bang, yang Ibi lihat di Rimbo Kaluang itu ada kan, ini Rimbo Kaluang tuh Bang, di sampingnya itu kan pom bensin lama. Iya. Di sana orang parkirnya juga salah satu. Bisa juga sih. Iya, nanti di sana. Yang punya tanah atau punya apalah di sana kan bisa dikoordinasikan juga. Kalau menurut Bang Ade, peran sederhana yang dilakukan warga agar taman tetap nyaman itu apa Bang? Intinya kan taman itu dibangun oleh pemerintah kan pakai dari dana APBD gitu, anggaran pendapatan belanja daerah. APBD itu kan sumbernya kan dari masyarakat juga, dari pajak kita minum di kafe. Iya benar. Sanak pade yang belanja baju atau belanja di kafe kan kena pajak itu kan. Berarti otomatis kan secara tidak langsung itu uang kita untuk bangunnya gitu kan. Dan pemerintah pun membangun sebuah fasilitas tersebut kan dengan dengan taman kota itu kan ada beberapa fasilitas. Contohnya saya simpelnya kayak ada taman, ada fasilitas publik seperti permainan anak atau ada WC nantinya di sana. Itu kan kalau kita tidak saling menjaga, sangat disayangkan taman yang sudah menghabiskan uang dan sudah cantik gitu kan. Adanya oknum-oknum masyarakat yang tidak menjaga dengan melakukan aksi-aksi tidak terpuji seperti vandalisme atau maling besi di sana lah contohnya. Ya, seperti kita lihat ada beberapa viral dulu di jalan di belakang Hotel Pangeran itu kan jembatan tuh benar sampai sekarang itu kan perilaku yang merugikan banyak orang gitu kan. Ya seharusnya kita sebagai masyarakat yang sudah diberikan sebuah fasilitas umum gitu kan, kita harus jaga sebaik mungkin. Ya pasal dengan tertatanya rapi, dengan lengkapnya sebuah fasilitas kan itu juga mempermudah kehidupan kita juga di aktivitas kita di taman tersebut gitu benar. Jadi butuh peran bersama lah, kita jaga taman-taman yang sudah dibuat dengan anggaran yang tidak sedikit gitu. Kita jaga bersama agar
taman tersebut bisa awet dengan waktu yang sangat lama gitu kan. Benar, itu juga kesadaran bersama benar, sih. Benar. Itu jadi sana kata Bang Ade itu harus kesadaran masyarakat yang sekitar taman lah ya Bang Sekitar ya. taman atau pengunjung yang taman tersebut. Iya, dan pengunjung. Tadi kalau menurut tadi udah coba jelaskan lagi nih Bang, peran aparat pengelola dan komunitas dalam menjaga ketertiban taman itu gimana Bang? Ya, misalnya contohnya gini kan, dengan pemerintah Kota Padang menempatkan beberapa personel di sana untuk melakukan pengawasan kan, untuk tujuannya untuk menciptakan sebuah ketertiban gitu kan. Misalnya dengan ada pengawasan dari aparat atau instansi terkait dengan penegak peraturan daerah seperti Satpol PP atau Dinas Perhubungan, otomatis kan orang akan meminimalisir terjadinya pelanggaran gitu. Orang kan jika ada misalnya personel Satpol PP tugas di sana, pasti yang mau buang sampah sembarangan nggak jadi gitu. Benar. Atau yang mau pacaran di taman malam-malam karena jadi gitu kan, karena ada personel takut diangkut ke mobil Satpol PP gitu kan. Nah, dengan adanya pengawasan dari pengelola taman itu sendiri kan menjadi sebuah cara untuk mencegah dari aksi-aksi pelanggaran, walaupun baik itu yang bersifatnya kecil maupun yang pelanggaran berat nantinya gitu. Dengan ada pengawasan yang rutin dan intens, pastinya taman itu diharapkan bisa lebih awet lah gitu. Kan banyak contohnya tanaman-tanaman hidup yang ditanam di sana, banyak oknum-oknum terjawab dibongkar, dibawa pulang untuk ditanam di rumah. Itu kan dengan ada pengawasan dari personel gitu kan, aturannya bongkar gitu kan, jadi enggak gitu. Gitu sih. Iya, jadi masyarakat kita ini unik-unik ya Bang ya. Masyarakat tidak semuanya gitu. Benar. Maaf sana. Ya, untuk mencegahnya ya kita harus tempatkan beberapa orang untuk mengawasi gitu. Iya benar. Jadi bukan salah satu lah, beberapa atau adalah oknum-oknum masyarakat yang bertanggung jawab gitu kan. Yang seperti itu. Nggak hanya di taman, tapi yang dibilang sama Bang Ade tadi itu salah satunya di belakang Hotel Pangeran ya Bang ya. Jembatan itu kan. Iya, jembatan itu sampai sekarang loh sana. Itu besinya dipotong secara rapi. Ya kan Bang? Bilas semua dia. Benar, rapi loh. Dan apalagi takutnya kalau bisa, itu saran dari Bang Ade tadi sih, kalau bisa sih adalah. Tapi kalau nggak salah sudah ada sih beberapa petugas yang sudah ditempatkan sana. Mulai dari petugas, saya kemarin kalau nggak salah pulang dari mana tuh sore hari sudah ada petugas kebersihan juga yang ditempatkan di Taman Rimba Luang. Jadi bagi masyarakat yang kilaf buang sampah sembarangan sudah ada petugas gitu kan, atau misalnya daun-daun pohon yang jatuh dibersihkan, sudah bagus sih beberapa saya lihat gitu. Iya, berarti itu saya juga, tapi di Taman Nanggalo nggak ada Bang. Ada, maaf. Ada. Taman Nanggalo itu pembersihan, tukang bersihnya. Iya, ada. Tapi kalau Satpol PP nggak ada, dan alhamdulillah di Taman Nanggalo Steba itu rapi Bang, nggak ada, alhamdulillah nggak ada tukang parkirnya sampai sekarang ya, belum ada, tapi kalau bisa jangan tukang parkirnya, dan tukang orang yang jualannya juga rapi. Ya, Taman Nanggalo itu mungkin bisa dicontoh ya, walaupun beberapa momen jalan yang itu jadi macet kan, tapi contoh baiknya itu adalah orang tidak berjualan di dalam taman gitu kan. Jadi taman itu memang khusus untuk orang bermain. Iya benar sana. Jadi berjualan di luar taman lah gitu. Oh, jadi yang di Rimba Luang itu yang jualannya di dalam taman ya Bang ya? Belum ada sih. Belum ada kan? Kalau dapat tidak ada gitu kan. Iya benar ya. Jadi itu sana salah satunya. Antisipasi gitu. Kalau bisa jualannya jangan di dalam taman, karena itu kan juga salah satunya nggak estetik ya. Yang masalah lainnya itu nanti sampahnya. Iya betul. Gitu. Karena kalau misalkan yang banyak jualan pasti juga banyak sampah ya kan Bang Ade ya. Terus Bang Ade, menurut Bang Ade apa nih langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah Bang? Agar taman kota itu tertib dan nyaman Bang? Pastinya harus ada regulasi atau peraturan yang dibikin ya, misalnya beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, oleh pengunjung, itu harus dibikin oleh kebijakannya, misalnya kayak di taman, misalnya contoh bila Taman Rimba Luang atau Taman Aliran Kenangan, benar. sampai jam berapa orang boleh nongkrong di sana, atau misalnya gimana gitu, terus buang sampahnya di sini, itu tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik di sana. Pemerintah sih untuk membuat kebijakan sih atau aturan di sebuah tempat tersebut. Tapi sejauh ini sih, terlepas dari masalah parkir kemarin, Rimba Luang sama Taman Aliran Kenangan itu sudah bagus sih. Udah bagus ya penataannya. Buktinya masyarakat semakin ramai datang ke sana kan. Jadi sudah bagus sih. Tinggal nantinya ya ada pastinya berjalannya waktu pasti ada masalah nanti ya. Mudah-mudahan tidak
seviral yang kemarin lah gitu kan. Iya. Iya, karena kemarin tuh juga sempat viral ya, Iya. Bang ya. Viralnya itu tukang parkir, dan seharusnya si tukang parkir nggak mematok harga atau nggak meminta lah, Ya soalnya memang itu kan bebas parkir di sana kan sudah ada pelangnya bebas parkir gitu. makanya viral itu. Iya. Terus kita bacakan satu komentar ini ya Bang Ade ya. Live khusus bahas musik dan skena permusikan di Sumbar Pak Ade. Ini telat nih, nggak tahu. Kemarin itu ke depan udah. juga bisa mungkin. Iya, tapi kemarin itu salah satu kita yang halaman apa? Ya. Iya, halaman yang sudah ada, dulu pacu-pacu namanya geng Pade sekarang. oh geng Pade. Itu sudah ada pernah. Tapi untuk kedepannya boleh jadi pertimbangan kata Bang Ade untuk pembahasan musik yang lebih khusus lah gitu ya, lebih khusus bahas musik dan skena permusikan. Lalu Bang Ade ini harapannya nih untuk terakhir gini ya. Bang Ade udah mau buru-buru aja. Bukan. Ini Bang Ade, menurut Bang Ade ke depannya apakah Pemko Padang perlu menambah taman kota nih di titik-titik lain? Karena mungkin kalau kita sebagai masyarakat umum ya pengen saja sih harapannya untuk menambah taman, tapi kan tergantung dari anggaran pemerintah sendiri apakah gitu ada anggarannya tersendiri atau enggak gitu. Karena kan semakin banyak taman sebuah kota kan semakin bagus juga gitu. Atau kalau dapat nantinya di satu kecamatan ada satu taman. Iya, gitu benar. Kecamatan Padang Barat sudah, kecamatan Padang Selatan sudah gitu kan. Atau kalau kita jarang ke Bungus sih, apakah ada taman sana? Mungkin ada kayaknya. Atau Kota Tangah mungkin diperbanyak lagi. Ya harapan masyarakat ya semakin banyak taman, semakin banyak rekreasi masyarakat kan gitu. Iya. Kan rekreasi dengan ekonomi sulit kan, dengan banyaknya permasalahan ekonomi kan masyarakat juga butuh hiburan yang murah dan tidak berbayar gitu kan. Dengan ada taman tersebut kan setidaknya bisa melepas kepenatan pikiran atau stres dari masyarakat sendiri gitu. Ya sesuai dengan kemampuan pemerintah lah, apakah ada anggarannya nanti. Kalau kita sebagai masyarakat ya ingin saja untuk menambah taman kota itu sendiri gitu. Iya benar. Juga benar kata Bang Ade, seharusnya bukan seharusnya sih, masukannya gitu. Setiap kecamatan ada taman. Karena kalau yang saya lihat, tapi saya juga nggak tahu ya, yang di Kota Tangah ini belum ada, tapi nggak tahu apa juga sih. Taman Apeksi itu bisa dibilang benar, air pacah mungkin ya. Iya, tapi kan juga salah satunya juga jauh lah. Tapi mungkin adalah solusinya nanti ya. Ya mungkin dipikirkan sama pemerintah Padang nantinya. Kalau menurut gambaran Bang Ade, taman kota yang ideal itu yang kayak apa nih Bang? Taman kota yang versi Abang yang ideal itu untuk Kota Padang itu apa? Yang jelasnya itu pasti ada tumbuhan hijaunya di sana. Oh benar. Banyak ya seperti contohnya yang sukses itu ruang taman terbuka hijau Imam Bonjol lah, yang rindang, yang orang bisa santai di sana gitu kan. Iya. Pastinya banyak fasilitas penunjang di sana seperti ya kamar WC gitu atau tong sampah diperbanyak, fasilitas bermain anak dan lain-lain lah. Pokoknya yang fasilitas lengkap. Kalau nggak salah seperti di Muka Luang itu mungkin tumbuhnya belum tumbuh mungkin. Iya, betul ya, Pak ya. Cantik lagi seperti taman di Muka Luang itulah minimal gitu. Iya. Tamannya sudah di sana rapi, gitu. Iya, karena di sana juga estetik, Bang. Iya. Nggak untuk anak-anak pun banyak ada area permainan ya. Iya, banyak. Ada area komunitas pun banyak bikin acara di sana. Ya seperti Taman Muka Luang lah paling tidak dibikin lagi kalau bisa. Iya, benar. Oh ya, juga salah satu Ibu juga pergi sana Bang sama keluarga kan di Masjid Raya juga ada taman ya Bang. Ya lupa ya Masjid Raya. Masjid Raya itu paling besar kalau benar, ada kolam ikannya juga di sana, ada. Ya pokoknya di Masjid Raya kan banyak tumbuhan juga gitu kan. Ya seperti itulah dibikin paling banyak. Benar. Terakhir nih Bang Ade ya, sebelum kita tutup nih, pesan apa yang ingin Abang sampaikan kepada warga agar taman kota ini bisa terus terjaga Bang Ade? Mungkin pesan ini bukan untuk warga ya, tapi kita sendiri juga ya. Benar, untuk diri sendiri juga ya. Karena kan diri sendiri bisa juga kilaf di taman. Untuk masyarakat dan kita pribadi ya, kita harus jaga yang namanya kebersihan, ketertiban di taman kota. Karena kan taman kota itu dibuat bukan untuk pribadi orang gitu kan. Itu kan untuk fasilitas publik yang banyak akan dimanfaatkan oleh banyak orang gitu. Jadi kita tidak boleh egois dengan sikap kita di sana, dengan tidak aware atau peduli dengan kebersihan, tidak peduli dengan ketertiban yang ada di sana, tidak peduli dengan keadaan atau kondisi fasilitas umum di sana gitu kan. Jadi kita harus saling atau sama-sama lah menjaga itu semua tuh.
itu kan uang kita juga bikinnya gitu kan, membangun taman itu kan uang kita juga gitu. Apa salahnya kita jaga gitu kan. Jadi semakin terawat tamannya, semakin teratur tamannya ya semakin enak lah dipandang oleh mata gitu. Berarti Abang pernah menikmati taman-tamannya, Bang? Oh, duduk. Oh, duduk. Berarti Bang Ade pernah nih pergi sama apanya? Ya. Ya Bang ya. Jadi ini dah Sana kita udah sampai di penghujung program kita Sana. Lalu nih semoga Taman Kota ini nggak hanya jadi tempat sifatnya sementara saja. Benar, gitu kan. nggak jadi untuk sementara aja, nggak hanya tempat untuk foto-foto atau nongkrong aja ya Bang ya. Tapi benar-benar menjadi ruang publik yang nyaman, aman dan membanggakan Kota Padang. Enak Bang ya. Terima kasih Bang Ade. Terima kasih. Dan Sana kita sampai di penghujung program kita. Besok kita berjumpa lagi di Kabar Padek sore setiap pukul 4:04, 16:15 setiap Senin hingga Jumat. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Makasih banyak Bang Ade. Oke, tunggu sebentar.